Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir di Pendopo Kecamatan Weleri dalam rangka mengikuti pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri. Selamat dan salam semoga tersanjung pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga sampai kepada Anda semuanya yang senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, susunan acara pengajian pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian inti, keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah pengajian pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ananda Citra Cynthia Arafah dari MI Muhammadiyah Sambung Sari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi
fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ananda Citra Cynthia Arufah, siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sambung Sari. Hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita untuk menyimak paparan tausiah yang akan segera disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar MSI dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah min kullil irsyadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kunna min uswatil hasanah. Salatullahi wa salamu ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu sesepuh bini sepuh pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri, yang kami hormati pimpinan Pleno dan UPP PCM Weleri serta Orto, PCA, PCPM, PCNA, PCIPM, Tapak Suci dan Hizbul Waton, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berikan kita kenikmatan bisa menghadiri walaupun sambil bersedekap, Pak ya. Margo katisen. Ya alhamdulillah, artinya bisa merasakan dingin. Oh nek sumuk ngangklo. Ya, alhamdulillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jauh dekat, sehat maupun yang kurang sehat tetap berangkat. Itulah salah satu wujud syukur kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak dengan kesungguhan tidak mungkin tercapai.
Saya masih ingat almarhum Mbah Muslim itu ketika melayat ayahanda kami dalam kondisi kakinya berdarah. Beliau tetap memaksakan. Kan itu. Takziah walaupun kakinya ada bercak darah Pak ketika jalan. Artinya apa? Bahwa kesungguhan itu salah satu hal yang harus kita laksanakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu menjadi hal yang berat. Tentu ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala teriring salawat dan salam untuk baginda kita, tauladan kita, Rasul terakhir yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh terbaik, dan kita di Persyarikatan Muhammadiyah berharap bisa menjadi umat beliau yang memiliki semangat yang sama. Walaupun zaman berbeda, tapi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai dinul Islam, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah ketika 2 pekan yang lalu kami dari Majelis Tarjih dan Tajdid mensosialisasikan terkait dengan kalender Hijriah Global Tunggal. Salah satu kado dari Majelis Tarjih dan Tajdid untuk Muhammadiyah pada tahun 1446 Hijriah. Maka secara resmi pada hari Jumat malam, pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan pengajian yang bertemakan implementasi kalender Hijriah Global Tunggal, sekalipun belum ditanfidkan, Pak. Jadi ini spesial. Jadi putusan Munas Tarjih yang ke-32 bulan Februari yang lalu di tahun 2024 ini belum diterbitkan tanfidnya. Rata-rata memang sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun baru muncul tanfid. Akan tapi belum muncul tanfid untuk segera diimplementasikan. Sebab apa? Momentum untuk memulai menyatukan umat Islam melalui satu kalender. Jadi ketika kami mengikuti Munas Tarjih yang ke-32, kebetulan dekat Pak, di Pekalongan. Waktu itu Pak Kanan juga WA, Ustaz, kalau hari Ahad pagi pripun? Baru sudah masih terjadwal di Pekalongan untuk mengikuti Munas Tarjih. Disitulah ada 3 masalah. Maka Majelis Tarjih itu sifatnya responsif. Ada masalah direspon. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi ada masalah di warga Muhammadiyah maupun di masyarakat, kemudian direspon dalam paham agama. Inilah di tahun ini kita mendapatkan 3 putusan. Yang pertama adalah kalender Hijriah Global Tunggal. Yang kedua pembahasan tentang wakaf kontemporer. Nanti akan kita sosialisasikan pada pengajian tarjih di bulan Oktober. Kemudian yang ketiga terkait dengan penambahan wawasan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, pada pagi hari ini kami menyampaikan yang ketiga, karena nanti yang wakaf itu kami sampaikan di saat Oktober. Nanti pembahasannya kita harus koordinasi dulu dengan majelis wakaf. Secara praktis bagaimana, secara konsep ada di Majelis Tarjih dan Tajdid. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di dalam buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah
dan juga ada penambahan pandangan dari Prof. Samsul Anwar yang waktu itu Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, bahwa wawasan manhaj tarjih terdiri dari 5. Yang pertama, wawasan paham agama. Yang kedua, wawasan tajdid. Yang ketiga, wawasan terbuka. Yang keempat, wawasan toleransi. Dan yang kelima, wawasan tidak berafiliasi dengan madhab tertentu. Nah, tambahan pada Munas kemarin adalah wawasan wasatiyah. Nanti akan kami jelaskan sedikit saja. Ini kalau panjang nanti tidak selesai. Sini juga dibatasi sampai jam 7 dit, gitu. Sama ya. Jadi di Kendal ini rata-rata jam 7 dit selesai. Bapak Ibu rahimakumullah, wawasan paham agama tentu merujuk pada pemahaman Muhammadiyah terkait dengan agama. Di dalam himpunan putusan tarjih yang pertama, ad-din huwa ma syara'ahu Allahu min lisani anbiya'ihi. Apapun yang Allah syariatkan kepada melalui lisan para nabinya. Jadi melalui lisan, bukan tulisan. Sebab tulisan para nabi itu tidak semuanya ada. Maka ma syara'ahu Allahu min lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahihi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Berisi perintah, larangan dan petunjuk. Adanya perintah, adanya larangan, adanya petunjuk itu li salahil ibad, untuk kemaslahatan para hamba Allah, dunyahu wa ukhrahu, dunia dan akhirat. Nah, kemudian pertanyaannya, agama Islam itu apa? Maka ketika agama secara universal, Bapak Ibu, syaratnya harus ada nabinya. Kalau ada agama yang tidak punya nabi, tidak dianggap agama menurut Muhammadiyah. Misal ada yang menyebut agama apa? Sebutkan nabinya, rujukannya siapa? Nah, lebih mengerucut lagi terkait ad-dinul Islam. Maka di bawahnya ada pembahasan ad-dinul Islami ma jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah yang membedakan. Selama ada yang menyatakan Islam tapi tidak bersumber dari Nabi Muhammad, menurut Muhammadiyah hakikatnya dia bukan agama Islam. Betul Pak ya? Maka ketika muncul Ahmad Musaddiq, Lia Eden, Ahmadiyah, Gavatar, itu semuanya mengatasnamakan Islam. Dan itu, maka ketika Muhammadiyah memiliki pandangan seperti itu, langsung terfikirkan itu bukan Islam, gitu saja. Ya. Iya, apapun yang datang bukan dari Nabi Muhammad berarti laisa dinal Islam, bukan agama Islam. Sebab apa? Ma jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu minal Qur'an
wal hadis atau was sunnah as-sahihah. Jalurnya hanya dua, Pak, kalau dari Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Isinya minal awamiri wan nawahihi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Isinya sama, ada perintah, ada larangan, ada petunjuk untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Maka harus jelas di sini bahwa agama Islam kuncinya dalam kita hanya satu, rujuk ke Nabi Muhammad atau tidak, merujuk pada Al-Quran atau tidak. Semua masalah baik ibadah maupun muamalah dalam Muhammadiyah itu harus ada cantolannya Al-Quran, Pak. Harus, Pak. Teknologi terkini sekalipun harus dicari cantolan Al-Qurannya itu apa? Kan itu? Harus. Maka terkait dengan kalender Hijriyah, itu cantolannya dalam Al-Quran apa? Itu dicari. Kenapa harus menetapkan satu tanggal, satu hari? Sebab Allah di dalam Al-Quran menyatakan apa? Satu tanggal, satu hari. Dengan apa? Mataharinya satu, bulannya satu, buminya satu. Kenapa? Ketika itu satu semua, di Indonesia satu tanggal bisa 3 hari, Pak. Gimana Pak? Masalah atau tidak? Masalah. Seperti kemarin misal, ketika Idul Adha, kan itu masalah atau tidak? Masalah. Sehingga apa? Di tahapan jamaah warga itu ada yang berbeda pandangan. Masalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 atau puasa menghormati jamaah haji yang di Arafah? Berarti cerdas, BCM pelari. Aneh itu. Iya. Kenapa muncul tanggal 9? Karena ada penetapan tanggal 1. Kan itu. Ada tanggal 9 sebab ada penetapan tanggal 1. Dan Arafah itu mengikuti penetapan tanggal 1. Nah, kenapa arah barat itu lebih dulu daripada arah timur? Iya. Sebab semakin ke barat bulan semakin tinggi. Di sini masih minus 0 derajat, di sana sudah plus 0 derajat, lebih dari 0 derajat atau 1 derajat lebih. Itu di Saudi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, membahas tentang kalender harus ada cangkolannya. Kan itu, yaitu Al-Qur'an. Tidak boleh mengabaikan ayat Al-Qur'an. Itu prinsip di dalam bermuhammadiyah sesuai manhaj tarjih. Kegiatan ibu-ibu lebih baik sholat jamaah atau sholat di kamarnya, Bu? Tenane. Ya. Di kamar atau di masjid? Ini harus sepakat Pak nanti, Pak. Lebih baik di kamar atau di masjid? Ada yang di kamar. Lebih baik ngaji di masjid atau ngaji di pendopo? Atau ngaji di kamar? Kan harus dijelaskan, Pak. Kan itu. Maka ketika zaman Nabi, kenapa perempuan itu lebih baik di kamar? Melihat konteksnya, kondisi lingkungan budayanya itu seperti apa? Aman tidak? Kan itu. Yang kedua, iya, fitnah kemungkinan lebih besar atau tidak pada zaman itu. Ada konteksnya, ada. Sangat ironis ketika sholat jamaah lebih baik di rumah, tapi boleh dodolan ning pasar. Oh, sholat jamaah ki apil. Iya, malah kono Bu, kono blonjo ning pasar. Oleh lho, Pak.
Malah dikon, engko masak apa blonjo. Nah itu yang terakhir, pemahaman yang sempit akhirnya mempersulit. Maka Muhammadiyah mendobrak bahwa perempuan menjadi salah satu ikhtiarnya juga untuk syiar. Maka muncullah Aisyah. Kalau pandangan Pak Yedahlan dan para tokoh saat itu lebih baik di kamar, tidak mungkin muncul Aisyah, tidak mungkin muncul TK Abah. Walaupun belum pernah disebutkan TK Islam pertama itu TK Abah, ya Bu ya, di Indonesia. TK Bustanul Atfal. Iya, Muhammadiyah tidak punya TK kecuali ada satu atau dua, Pak. Iya, maka disitulah bagaimana setiap aktivitas itu harus ada cangkolannya. Kenapa perempuan juga menjadi syiar? Sebab di situ ada Maryam, di situ ada Siti Asia, di situ ada ibunya Musa yang terus, iya, Ra'ano Aisyah Muhammadiyah rak maju jadi Pak. Sepakat napa mboten? Sebab apa duitnya sing ngumpulne Aisyah. Sebab sing gawa duit Aisyah. Iya, napa Bu? Oh, banyak peran dia dong. Tapi jangan mengabaikan tugas sebagai istri. Aja ditinggal lu, Pak rapat. Lah nggo aku kapan? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini paham agama, bahwa paham agama yang diyakini harus merujuk pada Islam yang sesungguhnya. Walaupun ada yang memandang Muhammadiyah Islami setengah-setengah ora cetha, itulah orang yang belum memahami Muhammadiyah. Yang kedua Bapak Ibu, wawasan tajdid. Wawasan yang sering kita pahami, wawasan pembaharuan. Harus kita lihat tajdid yang dimaksud itu ada dua, harus dibedakan. Yang pertama tajdid urusan akidah dan ibadah. Saya ulangi, tajdid urusan akidah dan ibadah itu sifatnya purifikasi, memurnikan, mengembalikan pada hukum aslinya. Maka kenapa di Muhammadiyah salah satu contohnya tidak menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di dalam tuntunan sholat. Kan begitu. Dulu semuanya menggunakan Sayyidina. Tapi kemudian Muhammadiyah berpandangan hadis yang menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, maka harus merujuk pada hadis. Dan di dalam hadis tuntunan sholat Nabi tidak ada tambahan Sayyidina. Kan itu. Berarti khusus di dalam urusan ibadah tidak menggunakan Sayyidina. Kalau di dalam mukadimah pidato boleh. Nah, kan ya. Mata ya, Pak? Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, kemudian tajdid yang bersifat muamalah duniawiyah itu sifatnya dinamisasi. Artinya di situ ada penyesuaian. Kan itu, kreatif, inovatif. Contoh terkait dengan penetapan tanggal 1 bulan Hijriah. Itu dinamis Pak, Muhammadiyah. Sebelum kalender Hijriah global menggunakan metode wujudul hilal. Wujudul hilal yang berlaku itu sebelumnya menggunakan imkanur ru'yah. Kan dinamis. Nah, ketika imkanur ru'yah itu berpandangan bahwa ru'yah dan hisab, jika ru'yah
terlihat dan berbeda dengan hitungan hisab, imkanur ru'yah, mana yang harus diambil Pak? Zaman itu ru'yah, ambil, abaikan hisab. Artinya dinamis. Dulu Muhammadiyah mengutamakan ru'yah dibandingkan hisab. Kemudian tumbuh kembang, kalau ru'yah terus tidak mungkin punya kalender. Mulai berpindah bahwa ru'yah dan hisab memiliki kedudukan yang sama. Barulah berikutnya hisab itu lebih otentik daripada ru'yah yang masih nisbi. Nisbinya di mana, Pak? Banyak. Kebetulan saya jurusannya di ilmu falak. Jadi masalahnya banyak. Satu, dari orangnya, niatnya seperti apa. Kedua, dari organ tubuhnya, itu normal atau tidak. Artinya mata ini itu betul-betul jelas atau tidak. Yang ketiga, faktor eksternal itu dari alat. Yang keempat, dari ilmunya, punya keilmuan atau tidak, baik secara astronomi maupun secara agama. Itu masalahnya banyak. Dan itu harus betul-betul, istilah dalam ulumul hadis itu orangnya dhabit. Orangnya harus jelas, dia pinter, punya kemampuan, punya pengalaman dan seterusnya. Maka ketika kemudian penetapan hisab digunakan untuk penetapan tanggal di dalam penanggalan Hijriah, itu sudah diputuskan baru 2006. Nah, sekarang 2024. Berapa tahun? Ya, Pak? 18 tahun. Itu ikhtiar Muhammadah untuk meneliti janjane iso apa ora untuk berpindah dari penggunaan khusus di Indonesia itu bisa berlaku di seluruh dunia. Maka tahun 2007 itu mulai ada pertemuan ahli falak sedunia. Muhammadiyah salah satu wakil dari ormas di Indonesia. Sebab ormas yang satu tidak ikut. Nah, disitulah ada kesepakatan untuk membuat kalender tidak bisa dengan ru'yah, tapi dengan hisab. Barulah muncul, satu metode hisab. Kemudian kalau mau satu tanggal, satu hari, dimulai dari mana? Banyak pandangan. Auda, Syaukah, itu semuanya berpandangan baik bizonal maupun trizonal. Jadi dunia ini dibagi dua, ada yang dibagi tiga. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Oman, kalau dibagi dua tetap harinya dua. Kalau dibagi tiga nanti muncul hari tiga. Nah, Muhammadiyah kemudian tidak menggunakan bizonal maupun trizonal, tapi menggunakan istilah tunggal. Istilah internasionalnya itu universe calendar, Islamic Universe Calendar. Nah, disitulah tajdid yang bersifat mu'amalah, dinamis. Inilah bagaimana tarjih berpandangan tajdid itu harus terus terkait dengan mu'amalah, jangan berhenti. Musyawarah wilayah tarjih Jawa Tengah di bulan November yang lalu, kami juga mengikuti di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini kalau tarjih itu muncul dari bawah, nanti diusulkan ke tarjih PP terkait dengan pengelolaan limbah sampah. Jadi Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Tengah ini membahas kemarin tentang pengelolaan limbah sampah dalam Islam. Di dalam Quran ada atau tidak, Pak? Ya harus ada. Yang namanya Al-Quran itu semuanya ada, maka jangan sampai menyebut tidak ada. Kan begitu, Pak? Ada. Terkait dengan apa? Kebersihan.
Kan kuncinya di situ. Maka kebersihan itu nilai value al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar dalam beragama. Itu kita punya. Kenapa limbah sampah jadi masalah? Dan Jawa Tengah salah satu limbah sampahnya luar biasa, Pak. Kendal khususnya, ayo luar biasa. Kan satu lembah jeru itu di gunung, kan sampah kita semua itu. Nah, itu jadi masalah. Itulah bagaimana tajdid dalam bidang muamalah itu terus berkembang. Nah, yang ketiga, wawasan terbuka. Jadi manhaj tarjih itu memiliki wawasan terbuka, artinya apapun yang sudah diputuskan di dalam munas tarjih, jika panjenengan ada pendapat yang lain, silahkan disampaikan. Syukur bisa menyampaikan argumentasi dan dalil-dalilnya secara jelas. Maka di dalam tarjih Muhammadiyah tidak tertutup, terbuka. Bahkan sidang sidang komisinya itu terbuka. Kami kemarin bukan sebagai peserta tapi pemantau. Karena peserta munas itu hanya taraf wilayah, bukan daerah. Daerah hanya pemantau. Maka kami mengikuti, boleh usul tapi tidak boleh memutuskan. Nah, disitulah pengalaman untuk bisa mengikuti dinamika diskusi majelis tarjih dan tajdid. Tidak selesai 1 jam, tidak selesai 2 jam, sampai jam 11 malam. Maka kalau dibandingkan, ya jangan apple to apple, kan itu. Jadi ada awal pendahuluan, kemudian membuka wawasan peserta yang masing-masing sudah punya bahan dan sudah dikelompokkan, yang ahli astronomi di sini, ahli wakaf di sini, ahli pemikiran di sini. Itu terus. Jadi terbuka itu semuanya masuk, nanti akan diplenokan dan akan diputuskan. Itulah ciri khas Muhammadiyah, dan menjadi keputusan bersama, tidak keputusan satu orang ketua majelis tarjih, tidak, tapi keputusan bersama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat adalah wawasan toleransi, as-samhah atau tasamuh. Maka wawasan toleransi inilah bagaimana ketika sudah diputuskan dan di taraf daerah maupun cabang tidak mengikuti putusan tarjih, bagaimana Pak? Selama bisa memberikan argumentasi atau dalil yang diterima, silahkan. Tapi jika tidak bisa menunjukkan, jangan. Kan itu. Maka ketika kemarin kami mendapatkan laporan, ada salah satu tempat yang menyelenggarakan sholat Idul Adha tidak sama dengan yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Bagaimana? Yaitu salah satu peringatan bagi kita. Kompetensi beliau seperti apa? Oke, secara agama punya kompetensi. Secara keilmuan, astronomi, ilmu falak punya atau tidak? Atau hanya sekedar sing penting melu kono yo bodoh gini yo bodoh, tanpa memahami tadi kondisi tempat atau kondisi yang ditetapkan. Artinya apa? Ya tadi. Seperti halnya begini, Pak. Takziah di Jogja itu dulu tidak ada yang namanya takziah sebagaimana yang ada di Pantura. Ngerti nggih? Jadi tidak perlu ada takziah. Tapi kemudian di Pantura takziah itu sesuatu yang baik. Baik itu 1 hari atau 3 hari. Maka Kiai Pantura, Kiai Muhammadiyah Pantura itu saya kira merujuk pada beberapa pendapat salaf.
dan juga khalaf. Yang khalaf ini salah satunya adalah Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Itu dibatasi, Sayyid Sabiq ini bukan orang Muhammadiyah, membatasi hanya 3 hari saja. Syaratnya tidak memberatkan. Kalau 3 hari memberatkan ya 1 hari. Kan itu. Nah, berisi apa? Mau'idhah hasanah. Bukan maidu hasanah. Mau'idhah hasanah secukupnya, tidak berlebihan. Itulah toleransi itu. Artinya apa? Di dalam putusan tarjih tidak ada takziah semacam yang ada di Pantura. Kan itu. Tapi sekarang sudah mulai menjadi tradisi. Maka sekarang muncul gara Covid ada takziah virtual. Nah, ada takziah virtual. Sebab apa? Takziah tapi orangnya banyak, lintas daerah. Itulah yang kemudian bahwa ada toleransi di situ, tidak saklek, fleksibel selama memiliki dalil. Yang kelima, wawasan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan madhab tertentu. Kira-kira apa Pak masalahnya? Melihat sejarah banyak gegara madhab umat Islam terkotak-kotak. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab yang lain itu ada di dunia ini ratusan madhab. Yang besar 4. Apakah yang 4 ini bisa akur? Iya. Lihat kondisi lingkungannya, Pak. Indonesia itu sudah mulai global. Dan pernyataan bahwa Indonesia ini semuanya mazhabnya Syafi'iyah, maka dicap situ mazhabnya Syafi'iyah semua termasuk Muhammadiyah. Itulah bagaimana peradaban dunia Islam itu terkotak-kotak dengan madhab, padahal Muhammadiyah pemadang itu pendapat tertentu. Maka tadi kembali ke paham agama bahwa semuanya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengambil pendapat-pendapat itu sebagai pertimbangan, bukan sebagai rujukan utama. Maka kenapa ketika ada pertanyaan Muhammadiyah sajane madhabnya apa? Tidak ada madhab. Tapi coraknya kok ke Syafi'iyah. Nah, itu tergantung yang ada di dalam forum munas tarjih. Tapi sudah dibentengi, siapapun yang ada di situ, pandangan itu kan muncul dari basic pendidikannya. Pola pemikiran yang dia lalui dalam jenjang pendidikan dari segala sumber pendidikan, baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, semuanya berkumpul di situ, tentu membawa corak pemikiran masing-masing. Apalagi background pondoknya beda itu akan berbeda polanya, Pak. Maka Muhammadiyah melalui manhaj tarjih itu dibentengi dulu. Jangan sampai membawa bendera madhab tertentu. Kalau menyampaikan pendapat madhab silahkan, tapi tidak menggunakan bendera madhab tertentu. Itu yang nanti akan tersekat-sekat. Jangan sampai kita membuat sekat-sekat itu lagi. Nah, yang terakhir, 5 menit terakhir, yang terbaru, yaitu wawasan wasatiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف rahim. Ini yang sering disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa dalam berkebangsaan Muhammadiyah berada di tengah. Maka seringkali dianggap tidak jelas, janjane milih sopo. Maka disinilah melihat kondisi sebelumnya. Dulu Prof. Farid Ma'ruf ketika berseberangan pandangan dengan Buya Hamka, perseteruannya seperti apa? Ketika Prof. Farid Ma'ruf itu mengikuti apa yang menjadi arahan Presiden Soekarno, kemudian beliau diminta untuk menjadi pakar pada zamannya, sedangkan Buya Hamka tidak sepakat. Muhammadiyah jangan itu sudah cetok pemerintah yang mungkar. Maka kemudian Buya Hamka menulis dalam surat kabar, dan itu Muhammadiyah bubar. Maka disitulah banyak pandangan-pandangan. Ketika PP Muhammadiyah waktu itu mengundang beliau berdua untuk tabayun di kantor PP Muhammadiyah yang kehadaklan, itu masing-masing menyampaikan. Prof. Farid menyampaikan maksudnya, Buya Hamka juga menyampaikan maksudnya. Kemudian oleh Ki Badawi disampaikan ini sama-sama baiknya. Yang satu ingin amar ma'ruf nahi mungkar melalui pemerintah, mengingatkan pemerintah. Yang satu ingin dalam kondisi menyelamatkan jamaah. Dua-duanya baik. Maka disitulah dua-duanya sama-sama minta maaf jika pendapatnya salah. Iku Muhammadiyah ndi sing bener rung cetha. Dua-duanya minta maaf. Sebab apa? Dua-duanya sebenarnya menurut pandangan itu sama-sama benarnya. Maka keduanya dipanggil ke depan untuk salaman dan rangkulan. Kemudian Buya menyampaikan, Prof. Farid ada benarnya. Disitulah kemudian besoknya beliau menulis di surat kabar lagi, Muhammadiyah tidak jadi bubar. Itu yang namanya gentle itu. Jadi orang grundel ning buri. Itu Muhammadiyah, Pak. Jadi tabayun sudah, nyatakan hasil tabayun bahwa Muhammadiyah tidak jadi bubar. Artinya merekat kembali dalam satu tujuan. Itulah bagaimana ketika wasatiyah dalam kebangsaan seperti itu. Nah, wasatiyah dalam paham agama seperti apa? Nah, inilah yang ranahnya tarjih. Sebab apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang tengahan itu semua hal lingkup kehidupan. Maka oleh Dr. Hamim Ilyas ini dimunculkan agar para ulama Muhammadiyah, mubalik Muhammadiyah memahami konsep agama yang sudah Allah sebutkan wasatiyah di dalamnya. Kemudian menukil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ketika Nabi didatangi 3 sahabat pemuda yang menyatakan untuk beragama yang baik menurut mereka
satu ketika berpuasa tanpa berbuka. Artinya semua ibadah akan baik seperti itu. Sebab apa? Tidak akan memunculkan syahwat. Yang kedua, sholat malam. Tidak tidur untuk menggapai fadilah sholat qiyamul lail. Yang ketiga, tidak menikah. Kalau menikah nanti akan mengganggu ibadahnya. Maka kemudian Nabi memanggil mereka bertiga, menyampaikan, aku adalah orang yang lebih baik dari kalian. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Aku terkadang sholat, juga tidur sesaat. Tidak sholat terus, tapi ada waktu untuk istirahat. Dan aku juga nikah. Itulah sikap wasatiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menyampaikannya dengan santun. Nah, itu wasatiyah itu di situ. Jadi jangan kemudian memukul salah satu, merendahkan salah satu, tapi tetap di tengah dalam penyampaiannya. Kan itu. Jadi jangan kemudian memperkeruh suasana, tapi dalam paham agama justru mencerahkan suasana. Ibadah seperti apa harus dicerahkan. Jangan malah ibadah malah abot atau sebaliknya ibadah kok enteng ya. Harus di tengah-tengah. Ini. Maka Muhammadiyah sudah berada di situ, tinggal memahamkan dalam hal pemahaman agama seperti apa. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam kajian tarjih. Nah, ini kami sampaikan prolog bahwa ada tambahan satu dalam wawasan manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini sudah jam 7 lebih 2 menit. Saya sudah offset. Sebelumnya mohon maaf atas segala perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dalam dinul Islam yang sebenarnya, dan kelak kita kembali kepadanya dalam kondisi husnul khotimah dan dipertemukan Allah ke jannahnya bersama-sama dalam kondisi yang terbaik atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma munna 'alaina wa qina 'adzabas samum innaka antal barrur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم بالله في سبيل الحق فاستبقوا الخيرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته